tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang menyelami makna Asmaul Husna. Tadi kita udah sempat bahas gitu Ustaz ya, terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Dan tadi sudah sempat membahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah mungkin selanjutnya ada yang lainnya Ustaz. Biasanya selain itu mungkin yang mau dibahas ada Al-Khabir gitu ya, dan juga Al-Latif nih Ustaz. Nah ini maksudnya yang seperti apa sih Ustaz, makna dari dua sifat ini Ustaz? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat Al-Khabir. Al-Khabir ini maknanya Maha Pakar, Maha mengetahui segala hal. Al-Khabir ini lebih komprehensif lagi dari Al-Alim. Jadi Allah juga memiliki sifat Al-Alim yang disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Tapi juga Allah memiliki sifat Al-Khabir. Innallaha latifun khabir. Banyak dari lafaz Al-Khabir ini disematkan dengan Al-Latif ya. Al-Khabir ini maknanya Maha Pakar. Artinya tatkala seorang hamba diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu kadar yang tepat memberikan cobaan seperti apa kepada hambanya, jenis cobaannya apa, kadarnya segimana, dan Allah tahu dampak dari cobaan tersebut yang diberikan kepada hamba itu akan menyebabkan hamba seperti apa. Jadi Allah Maha Pakar ya, Allah Maha tahu tentang keadaan seorang hamba secara detail. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah tak tersesat dan Allah tidak lupa, tak luput. Jadi Allah tidak lalai dan tidak luput. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba tersebut, dan Allah tahu kapan seorang hamba ini bisa menyelesaikan cobaannya dan kapan seorang hamba tak mampu menyelesaikan cobaannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak mau membebani seorang kecuali dengan usahanya begitu. Kemudian juga itu berarti kan benar ya Ustaz yang dikatakan jika Allah itu tidak akan memberikan sebuah cobaan yang melebihi batas kemampuan dari hambanya itu sendiri gitu Ustaz ya. Dan ini terbukti di sini ya Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Jadi juga Allah juga memiliki sifat Al-Latif ya. Al-Latif ini artinya maha lembut, maha halus ya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, terkadang Allah Subhanahu wa taala menggiring hamba tersebut ke dalam cobaan, baru nanti ujung-ujungnya adalah kebaikan yang mungkin sebelumnya tak difikir, tak disangka, tak diprediksi oleh hamba tersebut. Sebagaimana dulu Nabi Yusuf pertama kali dia dicuburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian diangkut, kemudian dijual di pasar menjadi seorang budak, kemudian dibeli, kemudian ketika sudah dewasa digoda, kemudian ketika digoda di penjara ya, bertahun-tahun sampai sudah besar, tapi akhir daripada kisah tersebut indah. Beliau menjadi pembesar dari pada satu kerajaan Mesir begitu kan. Jadi artinya terkadang Allah memberikan sesuatu yang baik kepada kita melalui cara-cara yang tidak kita sukai. Mungkin kita nggak suka step by step seperti ini, tapi yakinlah bahwa ujung dari cerita tersebut itu adalah kebaikan, hikmah, karena Allah memiliki sifat Al-Hakim, hikmah, sifat zatiyah yang selalu melekat pada Allah. Jadi segala macam keputusan Allah itu berlandaskan atas kehikmatannya. Allah hikmah begitu. Jadi wajiblah kita berhusnuzan kepada Allah bahwa Allah ini memiliki sifat Al-Hikmah begitu ya. Nah kemudian sebaliknya, terkadang juga ada seorang hamba yang Allah inginkan keburukan kepadanya, tapi dia melalui proses yang dulu dia senang-senangi dulu. Dia dikasih harta yang melalaikan, dikasih jabatan yang melalaikan, dikasih pangkat anak keturunan yang melalaikan juga, yang riba-riba kepada Allah. Dia sangka itu kenikmatan, padahal itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami ulur ya. Jadi diulur sengaja tuh keburukannya taruh di akhir, sehingga kemungkinan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Jadi artinya terkadang Allah menggiring kepada seorang hamba kepada kebaikan melalui proses yang tidak disukai, dan itu caranya lembut sekali, caranya halus sekali. Jadi ini maha hikmah daripada Allah. Maka tatkala kita mendapatkan cobaan sakit begitu kan, ada cobaan dari sini sana sini, cobaan finansial, cobaan keluarga, cobaan anak, yakinlah bahwa itu merupakan cara yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, karena seandainya tabir-tabir takdir dibuka dan kita bisa mengetahui tabir-tabir takdir, kita tidak akan memilih kecuali apa yang dipilihkan Allah kepada kita. Oh iya benar ya Ustaz ya. Jadi kira-kira seperti itu ya Ustaz ya, terkait dengan Al-Khabir, Al-Latif, terus juga Al-Hikmah.